Yes people, what is going on? Balik lagi dengan gua Widi Sasongko di fans channel bola Timnas Indonesia. Garuda calling, Patrick Kluivert memanggil 32 nama. Dan ada nama mengejutkan yang comeback, dan juga ada nama langganan yang tidak hadir. Siapa aja mereka dan kenapa mereka tadi dipanggil? Mari kita simak bareng-bareng. Oke teman-teman, PSSI baru-baru ini melakukan rilis nama-nama pemain yang akan dipanggil buat memperkuat Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan Indonesia akan bertanding bulan depan, Juni, tanggal 5 di 2 laga sisa grup, dan juga tanggal 10 Juni. Indonesia akan bertanding terlebih dahulu di Stadion Gelora Bung Karno tanggal 5 Juni melawan China. Dan kabarnya 5,5 jam saja tiket sudah terjual habis. Bravo fans Timnas Indonesia, bravo bangsa Indonesia. Dukung Timnas sampai modar. Oke. Nah, Indonesia mempersiapkan 32 nama. Dan ada nama-nama yang mengejutkan, baik itu comeback maupun tidak dipilih lagi seperti di bulan Maret yang lalu. Nah, kita akan lihat yang referensi dari Good Stats. Kiper Hernando dipanggil kembali dari Persebaya. Martin Paes walaupun akumulasi kartu kuning dan tidak bisa bermain melawan China, FC Dallas kiper ini akan dipanggil. Dan juga ada nama baru yaitu Reza Arya dari PSM Makassar. Selamat bro. Dan juga ada kiper Palermo FC Emil Audero yang kemungkinan besar akan starter menggantikan Martin Paes. Kemudian ada nama si ganteng Nadeo Argawinata dari Borneo FC. Kemudian untuk back kita lihat di sini ada Justin Hubner dari Wolverhampton Wanderers. Dan juga ada Miss Hilgers dari FC Twente. Gua harap dia bisa main full. Dia harus tanggung jawab atas gol kedua kita kalah lawan China. Oke? Lu harus buktiin lu pemain termahal di skuad Liga Timnas Indonesia. Kasih tunjuk, main dong full 90 menit. Give your best Miss Hilgers. Kemudian ada El Capitano Jai Itzes dari Venezia. Ada Jordi Amat balik lagi ya dari JDT, Johor Darul Ta'zim. Ini klub mana ya? Gua gak tahu. Kayaknya Malaysia ya. Kemudian ada local pride dari Persija Jakarta, Rizky Ridho. 5 center back ya. Tapi gue bingung ya, Jordi Amat kenapa masuk di jajaran defender. Kayaknya kita akan balik lagi pakai 3 back. Kemudian gelandang dari Almer City, The Professor dipanggil kembali yaitu Tom Hai. Kemudian ada The Wonder, bukan Wonderkid ya, tapi gue bilang ini pemain yang luar biasa kalau dia bisa fit dan juga tidak cedera, dari Dewa United, Ricky Kambuaya. Kemudian adalah pemain Oxford United, Marcelino Ferdinand. Walaupun di laga melawan Bahrain dia memberikan 1 assist cantik pada Oli Romani, tapi konsistensinya masih perlu dijaga. Dan gue berharap semakin tambah tahun tambah bulan Marceng bisa tampil lebih bagus. Kemudian adalah Ivar Jenner dari FC Utrecht. Ada Joy Pelupesi dari Lommel SK. Gue harap dia yang duet berbarengan dengan Tom Hai dan bisa dilapisi oleh Ivar Jenner atau Nathan Choeon dari Swansea City di babak kedua. At least ketika kita unggul atau butuh kreativitas, Joy, Ivar, Nathan bisa memberikan pembeda dibandingkan dari Tom, Ricky dan juga Marcelino. Terserah pelatih, kita percayakan saja sepenuhnya pada Patrick Kluivert, mana yang paling siap untuk menghajar China dan juga membungkam Jepang di Suita. Kemudian ada winger kanan, ada Jakub Sayuri
dari Malut United. Dia lagi hot in form di Liga 1. Kalau nggak salah Yance ya yang ini ya bikin hat-trick ya ketika di Liga 1 minggu lalu. Kemudian ada Kevin Dix. Nah ini bener nih, Kevin Dix dari FC Copenhagen dipanggil. Kayaknya dia masih cedera, men. Tapi gue nggak tahu ya. Kemudian ada Sandy Walsh dari Yokohama F Marinos. Ini juga bisa dipanggil dan difungsikan sebagai back kanan atau wing back kanan, duet melapisi Miss Hilhurst ataupun Rizky Ridho di posisi tersebut. Kemudian ada fotokopi dari Tijani Reinders, yaitu Eliano Reinders dari PEC Zwolle. Gua harap latihan nendang yang bener karena di peluang gawang kita nggak bisa, men. Lu buang-buang peluang. Kalau bisa hit on target dulu lah ya. Syukur-syukur itu bisa jadi gol. Kemudian ada Asnawi Mangkualam dari Port FC. Kemudian winger kiri ada Shane Patinama dari KS Eupen. Ya, gua harap Shane, ayo tunjukkan lu bisa menjadi pelapis dari Calvin Verdong. Ya, Yance Sayuri dari Malut United, saudara dari Yakob Sayuri. Kemudian ada Pratama Arhan dari Bangkok United. Masukkan dia di menit-menit terakhir apabila kita butuh gol melalui lemparan-lemparan jauh. Kemudian ada Calvin Verdong dari Nijmegen. Tak tergantikan selama dia nggak berisiko untuk kartu kuning kedua atau lagi cedera, jangan diganti. Ada Dean James Go Ahead Eagles. Ya, gue nggak tahu kabarnya dia cedera, tetapi ada nama dia masuk di sini. Berarti nggak ada masalah. Kemudian di depan ada striker gacor Dewa United Septian Bagaskara. Ada Ramadan Sananta Persis Solo. Bisa nggak mainin yang lain? Jangan Ramadan. Kemudian ada Stefano Lillipali dari Borneo FC. Comeback Stefano Lillipali, comeback. Dia umur berapa ya? 35, 36, whatever. Tapi kita butuh pengalamannya, butuh leadershipnya. Dan jika Patrick Kluivert memanggil, maka pemain ini jelas masih memiliki sesuatu yang kurang atau dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Kemudian ada Ole Romani, Oxford United. Please, cetak gol terus. Gue nggak mau tahu. Gue mau tahu, cetak gol terus. Ajarin juga adik lu Rafael Strike dari Brisbane Roar. Dan juga ada Egy Maulana Fikri dari Dewa United. Itu lini depan ada sekitar 6 striker yang bisa berfungsi either winger, melebar, atau menjadi striker nomor 9 seperti Romani, Ramadan, dan Septian Bagaskara. Yang akan bermain sedikit melebar atau nomor 10 bisa jadi Stefano Lillipali, Rafael Strike, dan juga Egy Maulana. Wih, Ragnar Oratmangun di mana, men? Menurut sumber dari FC Dender, di halaman dari FC Dender mengatakan bahwa Ragnar Oratmangun sedang sakit. Dia sedang berjuang melawan virus. Gue nggak tahu virusnya apa. Dan gue harap lu minum antibiotik, men. Ya, antibiotik terserah lo, Stashef, amoxicillin or whatever yang ada dijual di Belgia sana. Gue harap Ragnar bisa sembuh untuk pertandingan kedepannya. Tapi karena tidak dipanggil, gue ya bisa jadi last minute lah ketika kita akan bertolak ke Jepang di tanggal 10 Juni. Kita harapannya terbaik buat Ragnar Oratmangun. Kemudian ada satu nama lagi yang tidak bisa dipanggil, yaitu Elkan Baggett. Kenapa? Gue nggak tahu. Gue nggak mau tahu. Kalau lu nggak mau, ya udah. Kita masih banyak pemain. Oke. Itu dulu dari informasi Garuda Calling. Gimana teman-teman? Siapkan mentalmu, siapkan semangatmu, dukungan dan doa. Tanggal 5 Juni kita hadapi China di GBK. Serukan suaramu.
berikan yang terbaik buat skuad Timnas Indonesia Senior. Bismillah, kita bisa menang at least 1-0 melawan China. Gimana menurut kalian comebacknya Stefano Lillipali? Kemudian ada additional juga pemain-pemain seperti Reza Arya PSM Makassar, kemudian Yakob Iance dan juga Stefano Lillipali. Apakah ini hal yang positif dan apakah ini keputusan yang tepat? Kita serahkan semuanya penilaian kepada kamu, fans Indonesia. Dan yang jelas, siapapun yang mengenakan jersey Timnas Indonesia, pakailah dengan bangga dan berikan yang terbaik. Doa kami semua menyertaimu. Bismillah. Saya Widi Sasongko undur diri. Terima kasih sudah nonton. Share, like, subscribe, dan tulis di kolom komentar mana pemain yang harusnya bisa kita panggil. Salam sepak bola.